Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Ayu Valencianti, NIM 630102000063. Di sini saya akan menyampaikan beberapa penjelasan mengenai jawaban saya pada UTS Manajemen Keuangan. Yang pertama, apa yang saudara ketahui tentang hedging? Kemudian, bagaimana perlakuan hedging pada aset tetap dan aset lancar? Jelaskan. Hedging adalah sebuah strategi trading yang dilakukan untuk melindungi dana yang digunakan oleh trader, dalam hal ini yaitu pengusaha, dari fluktuasi nilai tukar yang merugikan. Hedging dilakukan dengan cara membuat portofolio menggunakan derivat dari valuta asing. Tujuannya agar perusahaan dapat membeli dan menjual mata uang yang ada demi menghindari risiko rugi, karena adanya selisih nilai mata uang. Melakukan hedging pada aset tetap dan aset lancar dapat meminimalisir risiko yang akan dihadapi perusahaan. Yang kedua, investasi mana yang lebih aman? Kemudian jelaskan menurut saudara sendiri mengapa memilih jawaban itu. Menurut saya, dari kelima jenis investasi di atas, yang paling aman yaitu investasi reksadana. Karena investasi reksadana adalah investasi resmi. Berbicara mengenai legalitas, kita tidak perlu khawatir. Reksadana adalah wadah investasi yang resmi dan keberadaannya telah diatur oleh pemerintah. Baik produk reksadana maupun manajer investasi yang mengelola, serta agen penjual dan bank kustodian, semua diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi, uang kita tidak bisa dibawa kabur pihak tidak bertanggung jawab. Yang kedua, dikelola oleh pihak profesional. Manajer investasi akan siap membantumu. Mereka adalah orang-orang ahli dan profesional di bidang keuangan dan investasi sehingga dapat dikatakan untuk meracik komposisi deposito, saham, obligasi, maupun surat berharga yang paling menarik untuk dibeli. Yang ketiga, risiko investasi bisa disesuaikan. Jika kita bukan tipikal investor yang cukup berani, kita bisa memilih jenis reksadana yang berisiko rendah. Manajer investasi menawarkan berbagai produk yang bisa disesuaikan dengan tujuan keuangan dan profil risiko kita. Sebagai contoh, produk reksadana pasar uang cenderung memiliki sedikit risiko karena isi asetnya merupakan instrumen pasar uang. Yang keempat, informasi transparan. Agar investor tambah merasa aman, setiap produk dibekali dengan prospektus reksadana. Prospektus adalah sebuah buku petunjuk yang memberikan informasi lengkap dan transparan tentang profil produk reksadana yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir, modalnya terjangkau. Reksadana juga merupakan jenis investasi yang tidak membutuhkan banyak modal, karena uang tersebut akan digabungkan dengan uang orang lain yang kemudian dikelola bersama demi memperoleh keuntungan. Bahkan saat ini banyak reksadana yang dapat dibeli hanya dengan Rp100.000. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis biaya modal. Jenis biaya modal dibedakan menjadi dua. Yang pertama, biaya modal individual, dan yang kedua, biaya modal keseluruhan. Biaya modal individual dibagi menjadi 4. Yang pertama, biaya modal hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek yang jangka waktu pengembalinya kurang dari 1 tahun, yang terdiri dari hutang perniagaan, hutang wesel, dan kredit jangka pendek dari bank. Yang kedua, biaya modal hutang jangka panjang. Pada dasarnya, biaya penggunaan hutang jangka panjang yang biasanya berasal dari obligasi. Yang ketiga, biaya modal saham preferen adalah biaya real yang harus dibayar jika perusahaan menggunakan dana yang menjual saham preferen. Yang keempat, biaya modal saham biasa dan laba ditahan atau biaya modal sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Kemudian yang kedua, biaya modal keseluruhan. Biaya modal keseluruhan adalah biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Konsep biaya modal perusahaan secara keseluruhan bermanfaat dalam penilaian usulan investasi jangka panjang. Yang keempat, di situasi pandemi COVID-19, banyak investasi terkena dampaknya, sehingga terjadi penurunan ke level rendah, maka akan berdampak pada perekonomian negara. Menurut saudara, bagaimana solusi yang bisa saudara berikan? Jelaskan. Yang pertama, tingkatkan dana darurat. Tingkatkan dana darurat. Para ahli kesehatan memperkirakan diperlukan waktu yang tidak sebentar hingga pandemi mereda sampai mencapai titik normal. Karenanya, investor perlu mengalokasikan lebih banyak dana darurat untuk menjaga di rentang waktu sekitar 3 hingga 6 bulan ke depan. Dana darurat dapat dengan memegang kas secara langsung atau dialokasikan di tabungan, deposito, atau reksadana pasar uang. Kemudian,
Review dan rebalance portofolio. Lakukan review portofolio secara berkala, wajib dilakukan sesuai dengan tujuan investasi masing-masing investor. Saat menentukan tujuan investasi di awal, maka alokasi aset ditentukan dengan mengisi sebuah set pertanyaan investment risk profiler. Yang ketiga, perhatikan momentum investasi. Jika sudah melakukan review dan rebalancing portofolio dan memang masih ada sisa dana yang dapat diinvestasikan, maka tidak ada salahnya pula untuk memulai dapat melakukan momentum investing. Penurunan pasar saham yang sudah diskon besar-besaran memberikan banyak kesempatan bagi para investor untuk memulai membangun portofolionya. Yang terakhir, diversifikasi investasi. Saat ini sudah banyak pilihan lain untuk berinvestasi selain di instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksadana. Diversifikasi investasi melalui investasi alternatif yang marak ditawarkan oleh platform vintage. Namun, pastikan investor untuk berinvestasi hanya di produk investasi dan penyelenggara yang menyediakan produk investasi yang telah terdaftar dan mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Baik, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.